Halo semuanya, kembali kita bertemu dalam seri pembelajaran Laravel. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep model view controller. Nah, konsep MVC ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika seorang programmer ingin mengembangkan aplikasi dalam framework Laravel, maka mereka harus mengikuti konsep MVC ini. Ya. Setahu saya, framework yang lain itu juga seperti Kode Igniter dan Yi itu menggunakan konsep MVC ya. Jadi memang konsep MVC ini menjadi sangat penting. Kita lanjut. MVC itu apa? Jadi MVC itu adalah desain arsitektur yang memisahkan aplikasi menjadi 3 bagian, yaitu ada model, ada view, dan ada controller. Jadi 3 poin penting di sini, ada modelnya, ada view, dan ada controller. Kita harus bisa mengidentifikasi ketiga-tiganya. Nah, kita mulai dari model. Ya, model itu menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database. Kalau kita lihat sekilas ini, model itu adalah tanggung jawabnya menyediakan data, ya, menyiapkan data lah. Mungkin dalam program itu kan kita biasa misalnya mau menampilkan data mahasiswa, mau menampilkan data dosen, data jadwal. Nah, urusan menyiapkan data sebelum tampil itu ada pada model ya. Jadi tanggung jawab model itu adalah penyiapan datanya. Lanjut kita ke view. Nah, view itu urusan menampilkan informasi. Jadi apa yang kita lihat, misalnya buka browser itu urusannya urusan view. Misalnya datanya sudah disiapkan nih, ada data mahasiswa. Data mahasiswanya mau ditampilkan di bawah atau di atas atau di tengah, itu urusannya view ya. Maksudnya view. Kita maju sedikit supaya ada ilustrasi. Ini contohnya. Ya, ini ada contoh. Ini ada contoh. Nah, misalnya modelnya seperti ini, nanti ada tulisan read, ada tulisan create. Itu urusan view ya, urusan tampilan. Jadi mungkin bisa dibedakan nanti yang mana model, yang mana view. Ya, model itu urusan menyiapkan data, datanya sudah ada, mau ditampilkan itu urusannya view. Nah, kemudian controller itu menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Jadi bayangkan saja dia adalah jembatan bagi model dan view. Dalam program itu user kan misalnya ingin melihat data mahasiswa. Maka controller yang menentukan ya. Oke, user maunya tarik data mahasiswa. Oke lah, saya tarik data mahasiswa. Saya tampilkan ke halaman A misalnya, data mahasiswa ada. Mungkin pada halaman yang lain, oh ini orangnya mau menarik data dosen. Oke, saya tarik data dosen. Saya tampilkan ke halaman B. Nah, kemudian di waktu yang lain, ya ada bagian yang ada halaman untuk menampilkan data mahasiswa dan dosen dalam satu halaman misalnya ya. Oke, controller menyiapkan data dosen, data mahasiswa, dan dia melempar data itu ke view C misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jadi model itu urusan persiapan data, view itu urusan menampilkan. Mau warna merah, warna hijau hurufnya itu view. Kemudian controller itu menjembatani model dan view karena bisa jadi pada suatu saat model A yang ingin ditampilkan ya, model mahasiswa. Pada saat yang lain dia ingin menampilkan data dosen. Nah, tampilan juga kan tidak satu, ada banyak. Nah, dia menjembatani model apa yang ditarik dan akan ditampilkan ke view yang mana seperti itu. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk blok ya, dalam bentuk blok. Kita mulai dari controller ya. Controller itu menjembatani model dan view. Model dan view. Nah, ketika user ingin menampilkan data mahasiswa, maka dia akan ke model. Tolong tarikkan saya data mahasiswa. Oke, datanya sudah ada, dikembalikan ke controller. Terus menampilkan di halaman apa? Misalnya halaman A ya. Maka muncullah data mahasiswa itu di halaman A. Ingin menampilkan tulisan data mahasiswa di atas tabel ya boleh saja ya.
Ini kan urusan tampilan. Kalau saya mau ganti dengan data mahasiswa ya boleh saja seperti itu. Boleh saja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari controller akan menarik data, kemudian dikembalikan lagi ke controller lempar lagi ke view seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini contoh kode PHP natif yang di dalamnya itu tidak ada pemisahan antara model, view, dan controller. Ya, kira-kira seperti ini tampilannya, ada koneksi, ada tabel, dan ada beberapa tulisan lah. Nah, coba Anda lihat ini ya. Ada read, tulisan read, ada tabel data mahasiswa, ada link read, ini dia ya, link read. Nah, pada model ini tidak ada pemisahan antara model, view, dan controller. Nah, coba kita identifikasi dulu ya. Jadi ini digabung, coba kita identifikasi. Nah, model ini yang warna biru ya, kemudian view ini yang warna merah. Anda bisa lihat di sini. Nah, kenapa saya tandai warna merah ini sebagai bagian daripada view? Karena kalau kita lihat ini dia tanggung jawabnya ada pada tampilan. Dia tugasnya menampilkan data lah, seperti itu. Coba lihat, ini menampilkan tulisan read, kemudian ada headernya tabel, name, nama, alamat. Ini urusan view ya. Menampilkan link read ya, create, kemudian membuat tabelnya ada di tengah sini ya, antara read create, itu urusan tampilan seperti itu, urusan tampilan. Nah, ini tadi bercampur ya, ini bercampur seperti itu. Nah, ini yang akan kita pisahkan nanti ya, bagaimana supaya model dan view itu terpisah ya, model dan view terpisah. Tapi ini bergabung sekarang. Nah, pertanyaannya kontrolnya ada di mana? Kan? Nah, kontrol baru muncul di sini karena kontrol itu ada setelah view dan model itu dipisah. Karena ini masih menyatu, jadi kita belum melihat fungsi controller di sini. Seperti itu. Jadi kalau Anda punya kode nanti bergabung, Anda bisa analisa berdasarkan pemahaman yang tadi. Model itu urusan persiapan data, view itu urusan tampilan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penerapan konsep MVC di Laravel ya. Kalau Anda lihat ini betul-betul terpisah. Ada controller khusus, ini ada khusus controller. Kemudian ada model, ada view seperti itu. Ada view ya. Jadi urusan model itu adalah urusan menampilkan data saja. Nanti ada misalnya tabel mahasiswa, kita buatkan modelnya, ada model mahasiswa. Kemudian urusan dosen, ada bagian yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan data dosen. Kemudian urusan tampilan juga kita buat banyak nanti ya, khusus tampilan seperti itu. Misalnya ada tampilan khusus untuk mahasiswa ya, dibuat saja misalnya view untuk mahasiswa, view dosen, dan seterusnya. Kemudian controller gitu ya. Nah, ini controller. Contohnya kalau Anda mau lihat kode-kodenya di Laravel kira-kira seperti ini contohnya. Ada model mahasiswa, model controller MVC, kemudian ada view. Jadi model, view, controller seperti itu. Nah, coba Anda lihat ini ya. Teorinya model itu berurusan dengan data, ya di sini saja urusannya data. Kemudian view itu tampilan saja. Jadi di sini kita di bagian ini kita hanya menulis tentang tampilan saja seperti itu. Kemudian di sini kita urusannya menghubungkan antara model dan view. Contoh misalnya ini nih, data mahasiswa ini sudah siap nih. Oke, dimunculkanlah di sini, ditarik lah ya, datanya ditarik. Jadi modelnya itu ditarik ke variabel data mahasiswa, kemudian dikirim ke view 1, ini namanya view 1. Ya, datanya dilempar ke view 1, ke sini maksudnya. Sehingga ini tinggal ditampilkan saja. Jangan misalnya di view kita urus data juga, view ini urus data juga, dan seterusnya. Atau mungkin ya tadi satu halaman itu ya, mereka mengurus view, mereka mengurus model seperti itu. Nah, kita lanjut, Pak. Ini kan controller ada beberapa kode nantinya. Pertanyaan sekarang, kapan dijalankan ini, kapan dijalankan itu? Maka di Laravel nanti ada konsep routing ya, router ya. Jadi ketika orang mengklik menu mahasiswa misalnya, maka router lah yang akan mengarahkan ke controller mana dia. Lebih jelasnya seperti ini ya.
yang seperti ini. Misalnya orang buka nih, localhost ini bla bla bla, misalnya halaman data mahasiswa misalnya. Ini ada link, maka router akan membaca ya. Saya lihat dulu, kita maju dulu ini. Maka router akan membaca ini. Oh, ini dia mau ke view 1, maka dihubungkan ke sini, view 1. Ya. View 1 kemudian pada bagian controller yang bernama MVC pada bagian view 1. Jadi lebih jelasnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ke view 1 dia akan menuju router dulu. Menuju routernya. Oh, ini akan ada banyak. Maka dia akan cari yang sesuai. Oh, ke view 1. Kalau ke view 1 berarti dia akan menuju controller yang bernama MVC controller pada bagian view 1. Jadi MVC controller pada bagian view 1. Sehingga yang dijalankan ini. Seandainya ini misalnya ke view 2, maka dia akan ke sini. Ke view 2 dia akan mencari MVC controller pada bagian view 2. Kira-kira seperti itu ya routing controller. Kemudian kita lanjut ke sini. Manfaat dari MVC itu adalah pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Kenapa efisien? Karena sudah terpisah-pisah, maka kita bisa memilih ya. Jadi programmer itu misalnya ada 2. Saya mau kerja bagian view saja deh. Nah, seperti ini kan. Ya, saya mau ngurusnya ini saja. Anda programmer lain, saya mau urusnya, Anda urus ini aja lah controller. Jadi kita bagi 2 ya. Jadi saya ganggu ini, Anda yang ganggu ini, seperti itu. Jadi mereka jalan masing-masing ya. Kalau menyatu misalnya, wah gimana caranya? Si A ngetik ini, si B ngetik ini kan agak sulit lah. Masa iya satu keyboard 2 orang yang pegang, seperti itu. Nah, makanya mereka akan memecah ya, akan dipisah ini karena sudah terpisah, maka mereka bebas ya. Saya mau pakai ini, saya mau ngoding ini, saya mau ganggu yang ini, Anda ini yang inilah. Seperti itu. Sehingga mereka bisa bekerja fokus pada masing-masing bagian, seperti itu. Kemudian kodenya lebih rapi, karena lebih rapi maka ya kita juga lebih enak. Seperti di meja kita kan orang cenderung suka mengatur barang. Ya, bajunya dirapikan, perpustakaan misalnya diatur, ini buku ekonomi, buku dan seterusnya. Kemudian ya error program itu bisa lebih mudah untuk dilokalisir ya. Jadi karena mereka terpisah-pisah, kalau ada kerusakan pada view maka mereka sudah tahu, oh pasti ini di view, saya lari ke sini deh. Tapi kalau misalnya urusannya errornya di database, di data, maka orang taunya oh pasti di bagian controller atau modelnya, seperti itu. Mungkin salah panggil model atau salah ketik atau memang modelnya yang bermasalah. Nah, sehingga kode itu karena sudah terpisah, dia lebih mudah untuk dilokalisir, dicari. Seperti kita mencari misalnya di mall itu, kalau Anda mau cari buku komputer, tinggal ngomong saja di mana bagian komputer di sini, maka penjaga yang di mall itu di Gramedia misalnya ya, saya sebut Gramedia, maka dia tinggal menunjuk saja karena dia sudah diatur kan, sudah rapi, ada ekonomi, ada politik misalnya, ada buku anak, kemudian ada buku religius ya, agama dan seterusnya. Dia tinggal tunjuk saja karena di bagian buku komputer misalnya semua komputer di situ, maka Anda mudah mencarinya. Bayangkan kalau di Gramedia itu bukunya terhambur-hambur ya, campur baur ya. Di komputer ada, di sampingnya ada lagi buku ekonomi, kita kan pusing seperti itu. Nah, jadi pengembangan aplikasi lebih efisien, kemudian kode lebih rapi, kemudian kode error lebih mudah untuk dilokalisir ya. Nah, Anda bisa baca nanti lebih lanjut di sini. Saya tuliskan sumbernya. Kemudian ya next ya, kita akan lanjut ke web server Laragon. Jadi setahap lagi kita akan coding dengan Laravel. Setelah kita menginstal web server, kita akan lanjut nanti ke persiapan instalasi Laravel. Jadi ya tetap tonton video berikutnya ya. Jadi jangan cuma sampai di sini. Terima kasih. Semoga para pendengar bisa atau dalam kondisi sehat-sehat selalu.